Halo, selamat pagi saudara. Anda berada di segmen Ulas Kompas. Seperti biasa, kita akan membahas ada informasi apa saja yang berada di halaman muka harian Kompas edisi Selasa 18 Juli 2023, saudara. Kita ke foto yang berada di halaman utama dulu, saudara. Dalam foto ini disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi sedang memberikan keterangan usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri. Sejalan dengan sorotan utama hari ini di harian Kompas yang berjudul Fokus Kerja Tuntaskan Program, Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri dan wakil menteri yang dilantik pada Senin pagi kemarin untuk menyelesaikan program pemerintah. Pelantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo mengisi posisi lowong Menkominfo yang sebelumnya dipegang oleh politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang tersangkut kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G. Dengan demikian saudara, kursi Nasdem di posisi menteri kini hanya menjadi dua, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, saudara. Nah, di hari yang sama, pada Senin kemarin setelah pelantikan sejumlah menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo ini juga menerima tamu dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh, saudara. Nah, dalam kesempatan ini Sekjen dari Partai Nasdem Hermawi Taslim menepis ataupun menolak adanya kabar bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh ini membahas soal reshuffle atau perombakan kabinet yang terutama soal jabatan Menkominfo yang tak diisi oleh kader dari Partai Nasdem, saudara. Nah, Jokowi juga di sini memberikan sebuah alasan mengapa posisi dari Menkominfo tidak diisi oleh tokoh non parpol. Alasannya adalah untuk agar program pemerintah ini bisa dikerjakan dengan lebih cepat, saudara. Nah, menanggapi hal ini ada beberapa kritik muncul dari Adi Praitno, seorang pengajar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang menyebut bahwa perombakan kabinet tidak terlepas dari politik balas budi presiden, saudara. Maka dengan hal ini kembali diingatkan bahwa Budi Ari harus bisa membuktikan dirinya, bisa diandalkan, tetap fokus bekerja, bukan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di sebelah kanan. Kejahatan cyber dengan judul 337 juta data Dukcapil diduga bocor, saudara. Kemendagri tentunya melakukan investigasi adanya dugaan kebocoran 337 juta data terkait penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Bridge Forum. Mitigasi perlu dilakukan mengingat kebocoran data ini berpotensi disalahgunakan. Nah, data yang dipastikan bocor ini informasinya, saudara, diantaranya adalah nama, kemudian nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, bahkan nama orang tua beserta niknya, juga nomor akte lahir atau akta nikah. Ini yang diduga bocor, saudara. Maka untuk langkah selanjutnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan melakukan audit investigasi dan mitigasi preventif. Tentunya ini bersama dengan BSSN, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di masih berada di halaman muka, saudara. Kita bergeser sedikit ke bawah, ada judul Megawati ingatkan peran perempuan. Informasi penanggulangan Tenkes dengan judul Megawati ingatkan peran perempuan. Kaum perempuan berperan penting dalam penanggulangan Tenkes atau stunting. Kesiapan dan kematangan diri seorang perempuan dalam berumah tangga perlu diperhatikan untuk menghasilkan keluarga berkualitas. Dalam kesempatan ini juga Megawati bercerita soal bagaimana ibunya Fatmawati ketika masih berstatus sebagai ibu negara ini tetap memasak untuk anak-anaknya demi mempertahankan kualitas gizi untuk anak-anaknya, sehingga kembali diingatkan
Megawati mengingatkan agar perempuan di Indonesia tetap harus memperhatikan gizi untuk kualitas keluarganya menjadi lebih baik, Saudara. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda simak di halaman Kompas edisi hari ini Selasa 18 Juli 2023. Saudara, informasi lalu lintas dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, ada Ibda Syahara. Halo, selamat pagi Ibda Syahara. Mungkin bisa disampaikan informasinya melalui... Oke, sudah ada gambarnya. Silakan Ibda Syahara, silakan dengan informasi Anda. Dan selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya. Nah, Saudara, kami terkendala teknis dan kita beralih ke informasi selanjutnya usai jeda, Saudara. Menkominfo Budi Aris Setiadi optimistis mampu gerak cepat untuk menyelesaikan masalah pasca kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menyeret mantan Menteri Johnny G. Plate. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya.